Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku yang saya cintai, tidak terasa hampir 1 tahun lamanya kita sudah melakukan pembelajaran secara daring. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki bab yang ke-8, yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya setelah kita belajar iman kepada Rasul, kita dapat mengetahui pengertian iman, kemudian sifat-sifat para Rasul, kisah perjuangan 25 Rasul, tugas para Rasul, kemuliaan, dan kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka. Sehingga setelah mempelajari semua itu, harapannya kita dapat menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, menjauhi sifat dusta, durhaka, dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, sabar dan tabah, dan memiliki jiwa pemimpin. Sekarang marilah kita renungkan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Tentunya manusia akan saling menyesatkan, saling berbohong, dan bisa kembali menjadi zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, kedustaan, dan kebatilan. Jika tidak ada para rasul, maka hukum rimbalah yang akan berlaku. Siapa yang kuat, maka dia akan berkuasa, dan siapa yang lemah, dia akan selalu tertindas. Maka kita harus bersyukur kepada Allah yang telah mengutus para rasulnya dengan sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kejujuran. Para rasul itu adalah mereka membawa ajaran kebenaran, pada mulanya selalu ditentang oleh umatnya. Setelah menerima wahyu atau risalah dari Allah, mereka kemudian meyakinkan bahwa risalah ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja setelah mendapatkan risalah dari para rasul, ada umat yang menerima, tetapi juga tidak sedikit yang menolak. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Ini ada komik ya, dialog Islami. Intinya adalah kalau kita sebagai manusia biasa itu pasti pernah berbohong dan juga pasti pernah lupa. Berbohong dan lupa itu adalah manusia normal, wajar ya. Walaupun kita tentunya harus selalu berusaha untuk tidak pernah berbohong ya, meniru sifat para rasul. Pengertian iman ya. Iman kepada Rasul itu maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul ini bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab atau Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-164. Sekarang apa saja tugas para Rasul? Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kemudian juga sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, tugas para Rasul adalah sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat jahat, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Dan yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Kemudian sifat-sifat para Rasul apa saja? Ada 3 ya, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para Rasul. Ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya berkata benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik itu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fatonah artinya cerdas. Tentu Rasul harus seorang yang cerdas, karena Rasul itu adalah manusia pilihan, tidak boleh pelupa, tidak boleh pikun, ya harus cerdas. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat mustahil, artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul, yaitu kadzib atau dusta, khianat atau tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan apa? Yang menyembunyikan wahyu. Kemudian baladah artinya bodoh, kan tidak mungkin Rasul itu bersifat bodoh. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Yaitu sifat sebagaimana sifat manusia pada umumnya, atau disebut juga aradul basyariyah, ya. Sifat ini misalnya ya butuh makan, butuh minum, haus juga, lapar, letih, itu juga dimiliki oleh para Rasul, karena para Rasul itu juga manusia biasa seperti kita. Demikian anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Pak Budi tutup, nanti kalian silahkan mengerjakan beberapa soal yang telah Pak Budi siapkan. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.